Sup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're back again, guys. Look at the code, bro. It's crazy, crazy, crazy. Okay, sip. We're back here. Um, eh, sebenarnya gua masuk ke kategori apa buyer ya di area sini, Cok. Untuk melanjutkan perjalanannya ke atas. Nah, di sini gua lumayan lumayan kehilangan banyak, guys, di sini, guys. Mungkin sekitar 5 juta kalau nggak salah. Because we are apa yang gue lihat adalah dia gini, ini manipulasi, masuk, accumulation, distribution, oke. This one, manipulation, this one yang ini which is this one, ini manipulasi, terus accumulation, kalau di gua ya, ternyata dia distribusi ke bawah, bukan ke atas. Sedih, oke. It's okay, it's alright. So, but the problem what I have now is, problem kita saat ini adalah, tidak ada yang namanya trading plan, Cok. That's why we going like a crazy stupid bastard, what, you know, like a gambling mode, Bro. Dari kemarin kemarin sih gitu juga, Cok. Terbawa emosi, terbawa arus, di sini gua ada masuk, terus gua hold lumayan karena gua lihat di sini ada buy side liquidity. This one buy side liquidity been taken, ya kan. Terus gua lihat di sini adalah terakhir udah diambil, yang kedua. Nah, di sini terakhir menurut gua ini nggak akan diambil. Kalau ini diambil berarti dia bakal change of character kan. Eee, ah, dia bakal, change of character atau boss gitu. Di sini gua ambil, gua lihat ada sunset liquidity, terus gua lihat ada, perubahan ya, change of character di internal market structure-nya. Ambil, tap 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 tap, gua hold sampai sini, cok. And then suddenly this one go down. I try to catch a move again. Gue coba tanggap lagi di area sini, cok. But it's fail. Ini selesai terakhir yang buy side liquidity diambil. Habis itu ini kalau nggak salah di tadi pagi Tokyo Season. Di Tokyo Season diambil sedikit. Dia ambil sell side liquidity, sub inducement. There's the inducement. Inducement baru distribution ke atas ke bawah. Sekarang ya gitulah. Nah, di sini gua hapus dulu bentar ya. Di sini gua ada entry. Tapi sebelum itu gua mau menjelaskan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Karena kalau kita terus-terusan begini tidak ada trading plan, Bro. Susah, Bro. Kena loss terus, Cok. Pedih hati ini sakit, Bro. Oke, nggak apa-apa. It's okay. I eat the painful to be my story for later, Bro. It's alright. That's fine. Don't worry about it. Now I have a trading plan, which is this one. Ini yang akan kita jalanin nanti, mulai hari ini sih, gua udah jalanin hari ini kayaknya, oke. Bukan kayaknya, udah aku jalanin, Cok. Sip. Trading plan, satu risk management, 2 win rate, RR 1/3, paling maksimal untuk saat ini yang bisa kita ambil 1/3. Kalau udah dijalani dengan baik, maka kita bisa turun ke 1/4 atau 1/5. Oke, karena 1/3 ini kita bisa ngambil di entry mana aja. Kita bisa ambil entry di kalau misalkan 1/5 atau 1/6, lu bisa dapetin ini di daily atau di H1, H4, pokoknya time frame besar. Cuman kita di time frame kecil kita ambil 1/3 kayaknya udah oke. Karena reward-nya juga nggak terlalu banyak sih, tapi at least intinya adalah kita harus ngejalanin ini sih. 3 dari ini sih, risk management, eee, RR, risk and reward, terus, eee, take one trade per day, 1 hari
1 kali per day. Risk management, semisal gua ada modal 10 juta, 10 juta lagi, nggak mungkin sebanyak itu, Cok. 1 juta which is bulan depan mungkin akan gua dapat lagi. Untuk sekarang ini, kita ada 20 hari, sekitar 20 hari sampai kita, aduh kenapa gini kok udah ke sana, sampai kita gajian nanti, oke, ada 20 hari, which is modal gua itu, by the way ini di demo, kita bakal jalanin di demo dulu. Demo itu sangat bagus untuk kita belajar, oke, karena kita tidak rugi apa-apa. This one, risk management, gua misalkan depo 1 juta, loss gua itu ya gua targetin itu mungkin di bawah 100 ribu lah. Loss gua itu di bawah 100 ribu minimal. Kayak mana caranya kita bisa dapetin di bawah 100 ribu? Entry-nya itu 0,01, bukan 0,1, paling kecil lah 0,01, ataupun bisa kita di akun Sen. Tapi kalau gue sih kayaknya di akun standar aja sih, nggak akun Sen. Oke, eee, di sini bisa kita, misalkan kita mau ngambil 50 ribu di 0,01 bisa sih, cuman kayaknya di bawah 100 ribu sih, di bawah 100 ribu bisa dapat. Kemungkinan di bawah 100 ribu, antara 70 atau 60 ribu. Tadi barusan gue jalanin sekitar 60 ribuan lah Bos, pokoknya di bawah 100 ribu lah. Eee, caranya, gimana caranya? Ya entry-nya di M1. M1 nih cara kita entry untuk mendapatkan, eee eee, loss yang kecil ataupun risk and reward yang sesuai lah. Jadi kita nggak terlalu menunggu, menebak arah tertinggi, terjauh, apa segala macam. Jadi ini paling amannya lah, oke. Kalaupun kita mau yang gede, berarti kita naikin time frame. Time frame kita ada di daily, misalkan eee, di daily supply kah, bisa gitu, bisa kita tradingkan, eee, dapat reward yang lebih tinggi. Oke, kemudian RR nih. RR nih ya SL sama stop loss lu harus tahu, tapi lebih ke take profit sih ini, lebih ke take profit-nya harus harus pokoknya harus jelas, Cok, take profit-nya, Cok, jangan dinaik-naikin, Cok, kalau dinaik-naikin makin tergoda kamu, apalagi kalau di MetaTrader 5, Cok, jangan. Pokoknya risk reward kita di 1/3, kita coba jalanin nanti selama 1 bulan apakah bisa, terus jangan overtrade. Overtrade itu problemnya. Ini yang terus-terus gue jalanin dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, itu gue nggak ada planning, Cok. Kayak satu hari ini misalkan gue, trading di pagi hari, nah itu gue udah profit di siang hari. Kalau udah profit ambil lagi, kalau udah profit ambil lagi, kayak orang gila anjing, nggak ada ini, nggak ada berhentinya, Cok. Harusnya satu hari aja kalau udah, ya ini yang mau gue jalani ya, misal rugi gue 100 ribu per hari, nah itu nggak ada lagi trade. If I'm loss, misalkan gue ada setapan, gue pasang nih SL gue di kisaran 100 ribuan, nah itu kalau misalkan kena stop loss, that's it, we continue tomorrow, so still have, 900 ribu, atau misalnya kita ada 10 juta, we still have a lot, at least, right? So, eh jadi kita ada waktu untuk istirahat gitu, guys. Kalau kita training secara terus menerus, kita nggak ada istirahat, maka otak kita bakal puyeng, mudeng, apa segala macam tuh. Pokoknya menurut gue itu satu satu atau dua sih. Kalau modal gua udah gede ya mungkin gua ambil dua. Tapi kalau modal gua masih kecil, intinya kita harus ngejalanin tiga ini dulu, guys. Kalau kita bisa jalanin selama 20 hari ke depan ini, nanti kita lihat hasilnya, oke, langsung kita coba jalanin di akun real. Kita lihat win rate-nya bagus, kita lihat profitable, oke, sip, kita jalanin. Oke, eee, keuntungannya di sini juga adalah ketika kita ambil 1 hari,
Misalkan satu kali entry per hari, satu kali entry per hari itu jadi kita bisa menyisakan banyak hari guys. Kalau kita ambil secara terus menerusan, maka nggak ada lagi yang tersisa nanti guys. Kayak gua kemarin-kemarin tuh kayak overtrade banget guys, sumpah overtrade banget. Kayak gua udah profit hari itu, hari siangnya masih gua bantai lagi, besok gua tengok market lagi, terus hari gua loss, kena emosi apa segala macam. Nah itu bad habit guys. Ini yang mau ngejalanin ini kayaknya bakal susah banget, tapi kita coba jalanin ketika di akun real. Mungkin akun demo kayak, but it's okay, karena habit itu dilakukan secara pelan-pelan ya. Jadi kita, makanya di sini gua taruh disiplin. 3 dari ini kita harus disiplin nih dalam menjalanin ini selama selama 30 hari nanti. Karena lama-lama nanti kan kita jadi terbiasa, jadi kebiasaan. Nah, itu yang kita harus cari. Oke. Hmm, I think that's it all for today. Oh, I wanna see you the breakdown yang gua ambil hari ini, which is loss. It's okay, it's alright, it's fine. Hmm, look at this, you got a beautiful setup here, bro. Pertama, kayak mana gua menandain ya? Area sini. Sebelum area ini terjadi ya. Sebelum area ini terjadi, gua itu ada di sini. Gua itu ada di area sini kalau nggak salah. Di sini lah. Pokoknya di area-area sini sebelum area ini terjadi. Nah, ini gua pertama-tama gua lihat ini adalah lagi downtrend, guys. Downtrend, very clear. Di M1, di M15 juga jelas kan. Ini lagi turun-turun. Oke. So we follow up the trend. Sekarang tuh you don't have to worry about the daily supply in your left. You just continuing this move. Oke. Selama screen kalian itu, maksudnya kalian miringkan, terus kalian lihat itu dia mereng kayak gini, ya udah ikut aja itu, tinggal cari di mana ininya. Nah, ini gua di M15 coba ya, gua lihat di M15, kita lihat di M15 ini juga downtrend. Nah, di sini ini sebelum ini terjadi ya, sebelum ini yang biru ini terjadi. Nah, di sini gua lihat ini kan jelas ini bos, aduh sorry, di area sini bos, ya kan. Bentar. Ini bos, kemudian ini juga bos, ini gua bos. Maka jika ini bos disebabkan enggak, satu lagi ini juga bos, ini juga bos kan, itu juga bos. Oke, udah tandain di situ, berarti ini supply kemungkinan, karena udah gue lihat 1 2 3, ini kemungkinan bakal jadi liquidity, tandain oke. Terus bentar ya, karena setapan kita itu biasa harus ada liquidity dulu sebelum ini kan. Ini gue lihat bos, ini gue liquidity, habis itu gue turunin ke M5, kita lihat lebih jelas lagi guys. Ini bos, dimana supply-nya? Nah, di sini ini kan, some of these people gonna sell this area, but for me it's not, karena di atasnya bisa kita tandain di sini ada drop base drop, kemudian di sini juga ada supply. Nah, karena gua tuh orang yang nggak sabaran, enggak di sini, oke, situ. Sama gue lihat drop base drop yang ini, karena dari sini ke sini seharusnya liquidity itu nggak terlalu jauh diambilnya.
Jadi diambil bentar, habis itu dia turun. Makanya gue turun lagi ke M1. Nah di sini gue lihat dia masuk di area sini nih, area sini ya. Nah di sini gue udah tandai udah nggak ada di sini, nggak ada ini. Oke, karena kalau kita merujuk dari time frame besar, misalkan M15 atau ini, M15 mana dia? Kalau kita merujuk dari M15-nya, nah ini M15-nya ini nggak kelihatan guys. M30. Ini kan kalau kita ambil 3 candle kan dari sini ke sini kan, sini ke sini. Nah itu supply-nya M30, supply M30 kan. Nah, sekarang kita turunin, kita kecilin lagi. Di sini kan ada gap nih, kalau turunin lagi di M5 segini nih. Nah segini sih. Nah ini bunch of liquidity yang kalau di gue sih belum sampai, karena meninggalkan imbalance. This one imbalance. Kalau mau sniper entry ini kayak gini, FVG imbalance. On top of that juga ada order block, ini imbalance ya di M5. Terus gue tandain gini kan, oke, kemungkinan ini gak akan nyampe ke atas ini. Terus gue lihat, gue tandain supply gue di sini top. Ini sebelum ini terjadi ya, gue tandain supply gue di situ. Kayaknya bakal pusing sih ya, tandain supply gue di situ, pump. Oke, sip. Kita lihat di M1 apa dia buat. Dia buat change of character, kan udah masuk nih, udah masuk, pump pump pump. Oke, ini di respect nih, supply ini di respect. Terus yang kedua, kita harus melihat ada perubahan karakter, change of karakter ya. Masuk pem 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 pem, di sini ada perubahan change, ada change of karakter ya. Ini change of karakter. Oh sorry, kita hapus dulu ini guys. Ini kita hapus. Oke, kita lihat ada change of karakter di sini. Satu, kemudian di sini ada ini bos ya, ini bos, ini antara bos atau apa, kayaknya ini bukan bos ya guys. Nah bagusnya itu kita harus melihat ada bos lagi guys, tapi sebelum dia dia di sini ya. Ini kalau kita tandai 50%-nya belum nyampe, jadi belum nyampe di area 50%. Jadi ini bukan bos. Jadi gua lihat cuman ada change karakter. Seharusnya kita menunggu ada bos. Kalau misal dia buat bos, berarti itu misalkan dia gini nih, kan dia masuk nih, kan dia masuk di supply yang kita mau nih. Tapi harusnya dia buat gini nih. Ini change of karakter di sini. Ya harusnya buat bos. Dia mungkin segini nih kan. Ini grab liquidity. Bukan liquidity, liquidity build up di sini. Habis itu dia bos. Harusnya kan gitu kan. Baru dia tembak. Aduh. Sorry. Change of karakter, liquidity build up, terus dia buat bos lagi di sini kan, dia buat bos, terus dia masuk ke area supply kita, melanjutkan perjalanan. Nah kuncinya bos adalah, misalkan kita lihat ada bos di area sini ya kan, terus dia lanjut ke bawah sini. Nah ini target kita nih sebenarnya, target kita di sini, karena gue lihat dari sini sih nggak ada bos, ada change of karakter. Gue mau coba, gue mau tes, karena gue lihat di sini masuk di kategori setapan kita ya. Ini ada liquidity di
sebelah kirinya. Ini adalah inducementnya. Oke, ini inducementnya, jadi area supply. So ini di buy side sell side liquidity diambil, kemudian dia buat change of character. Jadi di atas ini jadi area supply kita, guys. Nah, sekarang pas di area sini kan gua udah pasang sell limit di sini. Nah, sell gua tuh di terakhir di sini, di atas sini. Nah, sementara dia itu masih berinteraksi di supply yang ini kan. Harusnya sell gua tuh di atas supply ini, Cok. Ini kan, dia berinteraksi di sini kan. Kita hapusin dulu. Hapus. Hapus. Biar lebih jelas. Nah, ini tuh masih di supply-nya sebelah kiri ini, Cok. Masih di supply sebelah kiri ini. Nah, biasanya kan kita pasang SL kan agak di atasnya dikit. Nah, itulah kenapa di setapan MetaTrader gua itu kena stop loss karena SL gua di pas kali nih di sini. Ini sekitar 60 ribuan. Terus di swap, habis itu dia turun ke bawah sampai ke target. Ini bentar ya, ini kita hapus. Jadi bisa kita pakai ini aja. Ini kan harusnya itu di atas sini kan SL kita tuh kayak gini tuh, baru kita targetin 1/3. Oke, itu 1/3 ya, salah. Entry gua itu di area mana ya? 1/3 itu udah hit TP nih seharusnya. Ya, entry gua tuh segini kan. Nah, di ini gua tuh segini nih. 1/3 kan udah lewat nih. Hmm, yep, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, ini 1/3. Lihat 1/3. Nah, gue masuk di sini. Bentar ya. Oke, nah di situ dia. Nah, gue masuk di sini, gue lihat ada change of character, habis itu gue pasang sell limit di sini, sell limit di area ini, ya. Sell limit di area ini, habis itu pom 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 turun dia. Gue menunggu adanya bos sih. Pertama gue lihat di sini, oke, dia build up liquidity lagi. Kriteria kita banget nih, Cok. Ini build up liquidity udah dengan just X, bro. Ini build up liquidity lagi. Nah, di sini gue langsung pasang sell limit ya. Oke, situ. Jadi pas lagi gini gue mengharapin adanya bos. Jadi gue mengharapin ini tuh lebih dalam lagi, lebih turun lebih dikit lagi. Karena yang gue lihat dari sini adalah kayak gue ambil setup ini build up liquidity. Ini buy side liquidity, build up, whatever you call this, trend line or something. Trend line itu biasa gue ini kata gue sebagai liquidity, cok. Ini pas banget nih area ini nggak ditembus, tap 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 kayak gini, tap tap tap. Ini kayak terperangkap di sini, guys. Habis itu dia manipulasi, kemudian dia distribusi kayak gitu, guys. Planningnya kayak gitu kan sebelum ini terjadi. Nah, sekarang pas dia masuk, sep udah di sini, tap oke, bosnya nggak sempat dia buat bos lagi. Sini udah masuk di apa kita ya, limit ke trigger. Habis itu tep 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 tep, pokoknya dia ambil buy sell liquidity sini, diambil buy sell liquidity, bisa bisa kita lihat tuh diambil buy sell liquidity dikit aja sih. Oke, buy sell liquidity diambil,
terus gak masih sabar menunggu karena ini entry-nya bentar banget, sekitar sejam atau 2 jam nih entry-nya. Kriteria kita banget, susah banget, kriteria kita banget tuh anjing. Jadi gue pengen cari setup-an tuh yang nggak lama-lama Cuk, bentar aja Cuk. Makanya di M1 itu paling cepat sih sebenarnya kalau kita ambil setup, ambil entry. Karena jika kita semakin lama maka kita akan menjadi liquidity Cuk. Contoh di sini nih, sa sa ini ya contoh di sinilah. Lu ambil ini tap 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 tap, semakin lama kau di sini maka lu akan menjadi liquidity. Misal lu masuk di sini tap tuh kali tembus, turun lagi, terus dia buat bos masuk. Nah ini lu jadi liquidity, jadi lu berkumpul di sini. Semakin banyak dia berkumpul by side liquidity maka akan semakin kemungkinan bakal di induce, guys. Jadi kesabaran itu adalah kunci utama juga dalam mencari setapan. Oke, terus di sini top ya kan masuk, lama juga nih kayak videonya. Tep 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 tep, contoh contoh nih ya, masuk di sini terus gue lihat ada pergerakan ini kan, gue pasang BP set, saya limit BP, mungkin ya iya bagus gue nggak loss. Tapi kalau misalkan ini kan kita bisa meninggalkan move ini, kalau menurut gua mending lu rugi atau enggak, itu aja intinya. Kalau misalkan gua BEP sih usahain kalau udah apa ya, kalau BEP itu kalau udah ada untung lah. Kalau nggak ada untung buat apa kita sibuk-sibuk nyari setup kalau nggak ada, nanti kayak gini kan. Itu kalau gua pasang betul-betul SL gua ini sebenarnya nggak kena ini, nggak kena sell limit kalau betul-betul ya gua perhatiin. Cuman tadi itu nggak perhatiin betul ininya, makanya gua pasang di sini. Kalau gua merujuk pada ini kan supply-nya sebenarnya masih di area supply ini kan, ya kan? Karena sebelum ini terjadi supply-nya di mana? Tertingginya di sini. Ya otomatis SL gua itu harusnya di atas sini, bukan di sini, atas sini. Makanya kalau di trader family itu dia nggak kena karena SL gua di atas sini. Cuman buru-buru set buy limit segala macam, ya udahlah nggak apa-apa sih, nggak masalah. Terus dia masuk, kalau misalnya kita BEP kena stop loss memang nggak rugi, tapi kayak gimana ya, we miss the profit bro, either you lose or you take profit, that's it. Oke, okay? Di MetaTrader gua akun demo kena loss ya karena target kita SL kita ini nggak sesuai. Di apa trader family gua kena hit profit, itu kan masuk pom, rupanya ini jadi liquidity juga. Harusnya ini harga terakhirnya ya, harusnya ini harga terakhirnya untuk lanjutkan targetnya, cuman ini jadi liquidity, makanya kena makan dulu baru dia naik. Ini kan jadi liquidity. Misal ini kita masuk di sini kan harusnya cabutnya di area sini, ini cabutnya, ini target kita nih, karena kita masih hold dia balik lagi, dia kena, kalau misalkan lu pindahin SL dia kena SL, eh terus dia jadi liquidity, sini liquidity dia berkumpul, habis itu dia buat bos di area sini nih, area sini dia buat bos, ini jadi liquidity. Nah ini diambil, ini investment, habis itu udah lanjut dia di sini kalau nggak salah area sini nih, news tadi nih. Cuman nggak terlalu impactnya, nggak terlalu, oh ya gue lupa juga cok,
entry gua itu di sekitar jam 8-an, jam setengah 9 kalau nggak salah. Pokoknya antara jam 8 jam 9 gitulah. Sebenarnya salah sih. Karena kita kita kayak ada news. Biasanya ada 8.30 tuh kan ada news, sampai jam 9 tuh ada news. Jadi usahain sebisa mungkin jauhin news lah. Karena bisa jadi dia spike ke atas, guys. Karena mengambil banyak liquidity. Terus karena gua udah terlanjur entry, ya udah gua biarin aja, Cok. Terus di sini masuk di sini masuk ada news. Di sini news ya. Dia langsung hit our take profit. Kemudian dia balik lagi. Sebenarnya ini setapannya bagus banget sih sebenarnya, Cok ya. Anjay. Karena ini udah jadi sama ya. Konsepnya sama. Ini kan sini masih di area supply di sini. Ini pindah. Kita tandai, kita pindahin. Tetap konsepnya sama juga. Ada liquidity di sini, guys. Liquidity investment, kalau gue turunin lagi nggak usah. Ini liquidity, grab the liquidity, and boom. Bisa kalau kita ini kita turun di sini aja. Karena ini kan supply gitu. Ini setapan yang ngam-ngam banget. Kalau misalkan kita menunggu, bersabarlah sayang, menunggulah sayang. Ini kan ada targetnya nih. Ini jelas banget nih targetnya. Ini kan bos. Ini bukan bos. Kalau kita sedikit menunggu, sedikit bersabar, ini bos. Sorry ya. Ini bos. Bisa lu lihat ya, ini di sini bos. Habis itu naik, dia dia grab liquidity di atas ini. Oke. Maka ini jadi area supply-nya. Ini area supply-nya. Ini area supply-nya. Merujuk dari sini ke sini berarti SL kita di sini. Oke, ini area supply yang dua candle ini ya. Dua candle ini. Oke, habis itu tinggal kita tandain stop. Intinya setapannya sama, Cok. Ada liquidity grab, expand ke atas. Ya, ini contoh yang misalkan gua inginkan ya. Karena target kita jelas. Itu bos. Ini kan bos, ini bos, ini bos, ini bos, jelas nih. Targetnya di mana tuh jelas banget. Ini targetnya ini di sini kan. Base liquidity 1/4. Wow, amazing. 1/4. Sekarang dia ada di area sini. Oke. Ini udah change of karakter. Kalau lu misalkan ngambil buy bisa aja sih. Cuman ini lagi downtrend. A very dangerous people. A very danger. Ada interaksi di sini, kemudian ada change of karakter kah? Kalau kayak gini sih usahain ya udahlah. Tunggu aja, tunggu lihat targetmu ada di mana. Karena ini kayak gini kan jelas nih. Target kita jelas banget di mana dia. Ada supply di atas. Ini ada selesai liquidity, diambil dulu sebelum dia turun. Targetnya dia di sini. Selesai liquidity. Boom, expand ke bawah. Oke. I think it's okay to lose this day to avoid the trade. So we only take one day per trade. One trade per day. Udah sih, itu aja sih. Ini yang pengen gue sampaikan, kelamaan juga di videonya. I hope it's gonna work. No, I think this gonna work mostly because now we have something to, kita ada RR. Nah, ini udah mulai nih. Ini di drop change of karakter, dimana kamu targetmu
target nih nggak jelas nih, targetnya di mana nggak tahu, belum tahu, karena dia nggak ada. Dia seharusnya ada liquidity lagi untuk diambil. Dia harusnya gini dulu, buat gini liquidity grab. Nah ini menentukan target nih sebenarnya nih. Jadi semisal mau buy itu tunggu gini aja nih. Ini kan masuk di areanya, terus ada rejection kan, tunggu aja nih area ini diambil, terus dia buat di swap ini induce, buy side induce, baru tuh di sini dia buat change of character untuk melanjutkan perjalanannya ke atas. Target pertama ya jelas banget di sini, makanya candle ini tuh sangat penting. Agak jauh suaranya. Makanya candle yang ini nih penting banget nih. Kita lihat reaksinya sampai di mana. Sampai di atas ini lebih bagus karena itu targetnya. Tunggu dia masuk ke area sini. Oke, I think that's all for today. We talk too much. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan sedikit. Nah, setelah gua habis edit video, gua lihat lagi market seperti yang tadi gua bilang, kalau ada liquidity yang diambil dulu sebelum buy. Ini kan masih di areanya. Ini masih di areanya. Kalau kita turunin lagi, sebenarnya di sini kalau mau kecilin SL, nah di sini ini belum sampai di supply-nya karena ada imbalance ini. Imbalance. Nah, ini imbalance. Dia masuk ke area imbalance-nya atau fair value gap-nya. Di situ dia naik. Dia buat manipulasi change of character. Tapi nggak ada bosnya. Change of character, habis itu dia balik lagi. Nah, ini adalah liquidity grab. Liquidity grab itu kita terlihat di sini sangat jauh guys. Di sini sebenarnya udah drop drop, terus change of character. Ini think if you can take this one, ini kalau lu bisa ngambil ini ke sini, kadang-kadang kan terlupakan atau tertinggal kadang-kadang kan. Jadi lu bisa ambil di sini, lu pasang SL, jadi lu bisa ambil kayak gini. Lu lihat ada change of character, body ini udah close, itu lu ambil aja. If you yang jelas kamu harus siap rugi. Targetnya tahu di mana? Nggak tahu targetnya di mana kan, karena masih di sini kan, masih di daerah ini, masih candle ini yang muncul. Nah, targetnya itu di mana? Nggak tahu cuy. Jadi area kita nggak tahu. Kalau misalkan gua udah kayak gini, nah ini jadi area supply nih, ini jadi area supply. Nah, ini jadi area supply kan. Nah, area supply, tunggu market targetnya jelas kan. Ini kan targetnya jelas kelihatan nih. Kita ambil candle ini atau ke sini SL-nya. Kalau mau kecilin SL di sini, harusnya dia nggak ngelewatin ini lagi kan. Kalau ini udah jadi supply, jadi bau kiri, bau kanan. Kita tunggu bau kanan terbentuk. Targetnya udah, karena udah di sini, berarti ini 1/6. Ini kan di sini udah jelas change of karakter. Habis itu dia buat apa di sini? Dia buat bos. Oke, dia buat bos. Nah, targetnya itu di sini. Kalau semasal dia balik lagi ya. Di sini itu 1/6. Nah, ini sudah menjadi liquidity. Karena buy side liquidity di sini guys. Ini buy side semua nih.
Jadi orang lihat change of character di sini, habis itu dia buy 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 sampai sini, habis itu dia turun lagi. Kalau dia buy di sini, targetnya kan di sini sebenarnya. Target pertamanya di sini. Target pertama di sini, target kedua di sini. Habis itu di sini udah diambil, kan dia turun lagi. Kan udah pada cabut sini, pintar. Habis itu turun lagi. Kayaknya pada bakal tunggu di area sini sih. Karena ini udah jadi liquidity. Gitu ya, kita banget di kiri ada liquidity, jadi ini kan bawah kanan. Ini liquidity. Ini imbalance sih kalau di M5. Oh, di M5 udah dimitigasi sih. Supply-nya tinggi banget, guys. M5 udah mitigasi. Mitigasi M5. Udah turun berarti kan dia pindah ke sini. Ini supply-nya. Lihat di sini nggak ada imbalance. Kalau di gue sih nggak ambil sih. Satu karena kita M3 M1 sini kan ada imbalance nih. Nah, supply-nya situ itu ada imbalance. Ini candle ini sama candle ini nggak bertemu. Tetap kalau lu lihat ini saling bertemu kan. Ini nggak bertemu, imbalance, ditutup. Habis itu kesini 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 kesini. Nah, ini meninggalkan imbalance. Mungkin ya bakal turun lagi. Tapi karena hari ini kita sudah ente, jadi sudah nggak, kayaknya itu aja sih, tambahan aja sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.